Pak Ketua, terima kasih. Selamat pagi, pimpinan, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Pak Ketua, ini marah-marah kencang. Saya tidak paham, saya bingung. Teman-teman Komisi 4 juga seperti itu. Kalau saya simpulkan, Pak Ketua, menurut Pak Ketua ini berbahaya dan sudah darurat. Tetapi kalau saya cermati beberapa kali rapat kita dengan Kementan, wacana yang dibangun itu yang pertama mortalitasnya kecil, dapat sembuh total, tingkat kesembuhannya tinggi, dagingnya bisa dikonsumsi. Artinya kalau saya menyimpulkan, menurut teman-teman Kementan ini, PMK ini biasa-biasa saja. Saya ingin tanya, kalau skala bahayanya dari 1 sampai 10, 10 itu paling bahaya, 0 itu tidak bahaya, menurut teman-teman Kementan itu saya ingin tahu dulu, ada di angka berapa? Tolong langsung dijawab dulu. Izin Pak Ketua, Pak Ansi. Jadi yang pertama bahwa ini adalah penyakit yang dikabarkan oleh virus. Yang kedua bisa menyebar melalui udara. Yang ketiga tingkat kematian terbanyak ada di anak sapi. Sesuai referensi dari OIE itu dari pengalaman dunia yang ada maksimum 5%. Untuk dewasa 1-2%. Demikian Pak. Belum dijawab. Dari skala 0 sampai 10 itu ada di angka berapa? Saya ingin tahu. Tadi dikatakan 5% tingkat kematian. Anda buka literatur PMK di Inggris. Dalam 3 minggu habis sapi ternak di Inggris. Buka literaturnya. Dulu pertanyaan Pak Silem. Skalanya berapa ya? Karena ya ini kan skala Pak. Ini kan kami itu mereferensi dari angka persentase kematian. Jadi kalau PMK memang ini kita lihat, ya memang ini adalah wabah Pak yang berbahaya bagi ternak. Pak. Saya tambahkan lagi Pak. Ini bagaimana membaca data yang Bapak sajikan. Tanggal 17 Mei 2022, waktu Raker, itu disebutkan bahwa populasi hewan terdampak PMK ini sebesar 3,9 juta. Saya ulangi, populasi terdampak PMK sebesar 3,9 juta. 17 Mei. Hari ini 8 Juni. Data halaman 7, itu Bapak sudah sebut, populasi terdampak PMK itu sudah di angka 14 juta. Ini bagaimana nih Pak? Dalam waktu 1 bulan. Coba PKH mana lampirkan yang apa yang dikatakan Pak Ansi tadi? Ada di halaman 7. Halaman 7, lampirkan supaya teman-teman lihat semua. Dasar. Ya artinya ada kenaikan menurut saya ya. Karena Bapak sendiri yang menyajikan data itu, saya membaca datanya. Itu 14.053. Buka data coba 17 Mei, masih 3,9. Saya dalam rapat ini, saya udah berkali-kali ngomong, ini penyakit sifatnya itu, mutasinya cepat, dan ini orang bilang airborne disease. Saya udah ngomong. Begini Pak, kalau soal baca-baca tuh saya banyak baca juga Pak. Saya banyak baca juga. Saya ngomong di sini tuh pakai data. Pakai data, ada argumentasi dan keberpihakan jelas. Jadi bukan cuma sekedar marah-marah Pak. Bukan cuma sekedar marah-marah. Karakter saya memang seperti ini. Jadi nggak seperti saya gitu, cuma marah doang. Bukan. Bapak itu, kemarahan Pak Sudin itu adalah kemarahan rakyat Indonesia dan kemarahan peternak Indonesia. Tolong dicatat itu. Iya, itu kemarahan rakyat Indonesia. Makanya tadi saya tanya, saya ini sudah berapa kali rapat, yang saya tangkap, saya simpulkan, bapak-bapak itu kata-kata kunci saya udah ngomong. 1, mortalitasnya rendah. 2, dapat sembuh total. 3, tingkat kesembuhannya tinggi. 4, dapat dikonsumsi. Lengkapi dengan video-videonya. Kalau seperti itu kan logika saja. Berarti sebenarnya ini nggak ada masalah.
Tapi baca dari 3,9 pindah ke 14 juta dalam waktu 1 bulan, itu gimana cara membacanya? Akar masalah aja, identifikasi dari mana saja, kita belum bisa. Terus kita mau ngomong vaksin. Sementara virusnya mutasinya super cepat. Rapat kali lalu kan saya sudah tanya, lebih cepat vaksin itu diproduksi atau diimpor, ataukah penyakit ini lebih cepat menular? Kasih tunjuk saya kalau pertanyaan-pertanyaan saya ini tidak logis dan tidak masuk di otak, coba. Makanya saya pertanyaan sederhana sekali. Kalau dari skala 0 sampai 10, ada di angka berapa? Kalau ada di angka 1 atau 2 atau 3, sebutkan. Tapi kalau ada di angka 9 atau 8, sebutkan juga. Supaya kita tahu gitu loh. Kalau tidak, kalau itu saja tidak bisa dijawab, bagaimana kita mau mencari solusinya? Terus saya bisa, oh banyak saya punya catatan sini. Kalau belum bisa dijawab itu, pertanyaan saya, kenapa ada anggaran sebesar 600 sekian miliar di sini? Kalau tidak bahaya, untuk apa? Saya nggak punya ternak, tapi catatan saya satu, Pak Sudin. Saya wakil dari NTT, dan saya ingat betul NTT itu produsen besar daging babi. Dan sebelum kasus ini terjadi, pernah ada kasus ASF. Dan peternak di NTT punya 15 ekor babi, 15-15-nya mati semua. 30-30-nya mati semua. Nggak usah berdebat sama saya karena saya tahu. Apa yang dilakukan oleh PK? Ada turun serum 2 kali uji coba. Saya harus ngomong apa adanya juga. Hasilnya? Ya tetapi kan masyarakat juga rugi. Apakah, mohon maaf ya, apakah karena babi yang mati, jadi republik ini biasa-biasa saja? Sementara yang punya babi itu juga masyarakat Indonesia. Karena sapi yang mati, lalu kita ribut. Substansinya sama. Sama substansinya. Tapi sepi. Bahkan kalau mau dipikir, saya ikut jalan pikirannya Pak Dirjen. Pak Dirjen bilang lebih susah mengatasi ASF pada babi karena vaksinnya belum ada. Betul, tapi ASF lebih belum mudah ada. mengatasi sapi ini karena vaksinnya sudah ada. Faktanya seperti apa? Lebih mudah atau sama saja? Kita rapat lagi 10 kali lagi, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Pak pimpinan yang mau menambahkan sedikit. Izin Ketua. Pak Ketua, saya minta bicara. Ya, Pak Sekjen, Pak Dirjen, ini masalah PMK ini sudah secara resmi disampaikan kepada Presiden. Saya mau tanya, yang disampaikan apa? Yang disampaikan apa? Dan Nggak bagaimana tahu, respon? Sekjennya nggak bakal. Coba nanti jawab. Tanya Iya, dulu. maksudnya saya tanya ini. Dan respon Presiden seperti apa? Satu. Yang kedua, di negara-negara peternakan modern, PMK itu dianggap super berbahaya. Nah, di kita ini, yang tadi saya bilang skala 0 sampai 10 aja tidak bisa kita jawab. Maka tidak mungkin ada langkah extraordinary. Karena perspektif kita ini biasa saja. Maka kita diskusi panjang pun nanti akan biasa saja. Kalau tanya ke saya udah punya solusi. Tapi harus sama dulu paradigmanya dengan kami, Komisi 4. Saya punya solusi. Solusi saya, terus terang. Anggaran Kementan yang sudah kecil ini jangan direfocusing dan direalokasi. Omong sama Presiden, sama Menteri Keuangan, minta dana khusus, umumkan ini sebagai sebuah darurat nasional, ya, dan kerjanya untuk apa? Ya, eradikasi total, dan yang kedua biaya kompensasi. Lalu kita harus kejar betul stereotip dari vaksin ini, dari virus ini, dan kemudian baru dari sana kita bicara vaksin. Itu kalau seandainya kita sudah punya
titik berangkat paradigma yang sama, solusinya akan ke sana, Pak. Tapi kalau tidak, kita akan berputar-putar dan buang waktu, Pak. Terus terang aja, ini udah rapat ketiga menurut saya kita bicara PMK. Capek juga kita. Pertanyaan saya sederhana, skala 0 sampai 10 aja tidak bisa dijawab. Cukup Pak Ansy, coba tadi pertanyaannya Pak Ansy mengenai apa? Ya, Pak. Tahu nggak pembicaraan Presiden sama menterinya? Baik. Terima kasih pimpinan Pak Ansy. Berkait dengan PMK, sudah ada rapat internal Pak Menteri Pertanian secara khusus melaporkan tentang PMK kepada Bapak Presiden. Beberapa yang dilaporkan diantaranya berkait dengan data tadi. Kemudian Datanya berapa? Kenapa? Datanya berapa? Ya, Yang tadi kena PMK? yang per hari itu Bapak, Ya. per hari itu, ya kalau itu kemarin tanggal 4, ada di 18 kabupaten, provinsi, 160 kabupaten, 57.000 ekor yang sakit. Dari yang sakit itu sudah kita digest menjadi sekitar 1.170 itu yang berdasarkan PCR, kemudian 56 yang terindikasi suspek, Bapak. Itu yang dilaporkan dari yang sakit. Kemudian pada saat dilaporkan itu 22.000 sembuh. Waktu itu laporannya seperti Jadi itu. kalau Yang 22.000 sembuh, tadi 80.000 berkurang dong, udah jadi 22.000. Sembuhnya pakai apa itu? Ya, dari Wilayah mana saja? betul. Sini, Pak. sini. Anda sini. Ya, Pak. Sini, saya tunjukkan sini. Siapa, Pak? Jadi prinsipnya adalah sampai saat ini dengan kemampuan anggaran yang ada, kami melakukan beberapa tindakan SOS terutama yang berkait dengan baik menyangkut masalah pendataan, kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah penata kelolaan lalu lintas ternak antar wilayah, kemudian juga penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada, dan nanti tentu kami juga sebenarnya sudah membicarakan berkait dengan refocusing setelah Bapak Menteri memberikan arahan kepada kami untuk dilakukan itu. Artinya untuk menambahkan anggaran kepada Dijen Peternakan dari refocusing eksternal dari masing-masing eselon 1 untuk menambahkan dukungan anggaran terhadap kegiatan yang konkret daripada penanganan PMK itu.